insecure. I think that Indonesia in general is a sleeping giant, and that with these plans you definitely will be one of the giants, not sleeping but just a giant. We have, I think, good coaches but also good teachers for coaches in the Netherlands. Sekjen PSSI-nya Belanda beri julukan baru untuk timnas Indonesia, raksasa yang seutuhnya. Cetak gol saat timnas Indonesia U20 menang 4-0 atas Maladewa, Jens Raven diminta supporter promosi ke tim senior. Termasuk Jay itu dia termasuk orang yang sangat baik dan mengikuti apa namanya perkembangan, dan tidak sama ya, ada sedikit tapi begitu kita jelas, oh dia paham. Pak, jika ini terus bergulir bisa terdampak nggak sih psikologis pemain keturunan itu? Insya Allah enggak, karena kami selalu menyampaikan ke mereka, dan Pak Ketua Umum juga selalu menyampaikan ke mereka, jangan ada pengaruh sama sekali. Suara hati pemain keturunan di timnas Indonesia soal polemik naturalisasi. Kami tak butuh uang, hanya ingin bela negara. Sekjen PSSI-nya Belanda beri julukan baru untuk timnas Indonesia, raksasa yang seutuhnya. Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI-nya Belanda alias Sekjen KNVB, Guus de Jong menyebut timnas Indonesia tidak akan menjadi raksasa yang tertidur lagi, melainkan raksasa yang seutuhnya. Hal itu diungkapkan Guus de Jong setelah menandatangani MOU atau kesepakatan antara PSSI dan KNVB terkait kerjasama di bidang sepak bola, Rabu, 25 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyambut hangat tawaran kerjasama yang diberikan KNVB untuk percepatan prestasi sepak bola Indonesia. Menurut Erick, konsistensi prestasi juara Piala Eropa 1988 itu dan pembinaan terstruktur di berbagai level usia pemain di Belanda menjadi dasar kolaborasi antara dua federasi yang memiliki hubungan historis panjang. Kami terus berusaha untuk membangun sepak bola Indonesia dengan kolaborasi bersama pihak lain. Hari ini, PSSI menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB dalam beberapa bidang, kata Erick Thohir di Instagram pribadinya, Erick Thohir. Bentuk kerjasama itu dimulai dari peningkatan kualitas pelatih, pengembangan talenta junior maupun senior, dan juga sepak bola wanita. Erick Thohir pun mengucapkan terima kasih kepada pihak KNVB yang mau membantu kemajuan sepak bola Indonesia di berbagai kelompok umur. Terima kasih untuk Sekretaris Jenderal KNVB, Guus de Jong yang sudah menganggap kami seperti keluarga dan sharing tentang bagaimana sepak bola di Belanda bisa maju seperti saat ini, kata Erick Thohir. Semoga sepak bola Indonesia dan Belanda bisa mendapat banyak manfaat dari kerjasama ini, tambahnya. Sementara itu, Guus de Jong juga memberikan tanggapan positif terkait kerjasama yang akan dibangun oleh kedua belah pihak. Sekjen PSSI-nya Belanda itu yakin bahwa dengan sejumlah program yang dicanangkan oleh Erick Thohir dan jajarannya akan membawa kemajuan Indonesia. Bahkan, Guus de Jong memastikan bahwa timnas Indonesia yang sebelumnya dijuluki raksasa yang tertidur, kedepannya akan menjadi raksasa seutuhnya. Menurut saya Indonesia secara umum adalah raksasa yang tertidur, kata Guus de Jong. Dan dengan rencana yang Anda, Erick Thohir, paparkan, Indonesia dipastikan tidak menjadi salah satu raksasa tertidur, tapi menjadi raksasa seutuhnya, tambahnya lagi. Cetak gol saat timnas Indonesia U20 menang 4-0 atas Maladewa, Jens Raven diminta supporter promosi ke tim senior, cocok gantikan Rafael Struijk. Penyerang timnas Indonesia U20, Jens Raven menjadi bahan perbincangan supporter usai berhasil mencetak gol saat Garuda Nusantara menang 4-0 atas Maladewa.
Garuda Nusantara, julukan Timnas Indonesia U20, berpesta gol ke gawang Maladewa dalam laga perdana Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Duel Timnas Indonesia U20 versus Maladewa berlangsung di Stadion Madia, Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu, 25 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Selain Jens Raven yang mencetak gol di menit 65, 3 gol Timnas Indonesia U20 lainnya dicetak oleh Aditya Warman 52, Vigo Dennis 54, dan Tony Firmansyah 57. Kemenangan ini membuat Garuda Nusantara untuk sementara memuncaki klasemen Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 dengan koleksi 3 poin. Selanjutnya, Timnas Indonesia U20 akan menantang Timor Leste pada Jumat, 27 September 2024, dan Yaman pada Minggu, 29 September 2024. Selepas meraih kemenangan telak atas Maladewa, para pemain Timnas Indonesia U20 mendapatkan sanjungan dari para supporter di media sosial. Salah satunya adalah Jens Raven, striker Dordrecht U21 ini dipuji setinggi langit oleh para netizen tanah air setelah berhasil tampil gacor. Bahkan, ada beberapa supporter yang meminta agar Jens Raven dipanggil Shin Taeyong untuk promosi ke Timnas Indonesia Senior. Sebab, bomber berusia 18 tahun itu dinilai layak untuk mengisi striker Timnas Indonesia setelah seniornya, Rafael Struijk masih sulit untuk mencetak gol. Raven bisa masuk Timnas Senior sebagai cadangan dulu. Mari kita lihat adik-adik bermain, tulis komentar pemilik akun Bimbel Extra di Instagram resmi Timnas Indonesia. Jens Raven cocok gantiin Rafael Struijk YG bapuk di Timnas Senior, timpal Feng nih. Seperti biasa Raven selalu ikut andil buat skor, sahut Huzn. Raven nih sentuhan bolanya dikit TP dampaknya besar. G banyak dribling, sahut Has. Perannya Raven sangat vital banget, 1-2 sentuhannya oke, gak banyak dribbling bola, finishing oke, tinggi, tapi larinya gak lambat, striker masa depan Indonesia, balas Ilimela. Meskipun hal itu mungkin saja bisa dilakukan oleh Shin Taeyong, namun Jens Raven harus bekerja ekstra keras karena di Timnas Indonesia Senior levelnya berbeda, apalagi masih ada Ragnar Oratmangoen hingga Dimas Drajat. Suara hati pemain keturunan di Timnas Indonesia soal polemik naturalisasi. Kami tak butuh uang, hanya ingin bela negara. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji mengungkapkan suara hati pemain keturunan saat ramai polemik pemain naturalisasi. Seusai Timnas Indonesia meraih 2 poin di 2 laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, pemain naturalisasi menjadi bahasan. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Peter Franz Gonta, bahkan menuding ada pemain naturalisasi berpaspor ganda. Belakangan, pernyataan tersebut dibantah dan masalah paspor ganda pemain naturalisasi di Timnas Indonesia dikonfirmasi tak ada. Sumarji mengungkapkan, hal tersebut sempat menjadi pertanyaan beberapa pemain naturalisasi di skuad Garuda. Jadi gini, saya sangat menyayangkan adanya beberapa tokoh atau pengaman yang, mohon maaf, semestinya tidak selayaknya berbicara seperti ini, ujar Sumarji. Menurut dia, para pemain ini benar-benar ingin membela merah putih karena panggilan dari hati, bukan alasan uang atau hal lainnya. Yang ada di hatinya mereka, para pemain naturalisasi ini, diaspora ini, ingin membela bangsa dan negara kita di kancah internasional. Hanya itu yang ada di dia. Dan tidak ada embel-embel soal duit sama sekali, ucapnya. Setelah polemik ini merebak, para pemain naturalisasi langsung bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi. Mereka mengatakan, Pak Marji, semestinya tidak boleh seperti ini. Karena kami semua, ini mereka cerita, mereka mengatakan, kami semua ini benar-benar membela bangsa dan negara, karena kami punya daerah keturunan, katanya. Dia mengatakan, hampir semua pemain keturunan di Timnas Indonesia bertanya-tanya soal masalah ini. Termasuk Jai Idzes yang menurut Sumarji sangat tulus untuk membela skuad Garuda. Hampir semuanya. Termasuk Jai itu termasuk orang yang sangat baik. Sangat baik dan mengikuti apa namanya perkembangan. Dan tidak sama, ya ada sedikit, tapi begitu kita jelasin, oh ya paham, katanya.
Dia pun telah menjelaskan hal ini kepada para pemain keturunan agar tidak terjadi kesalahpahaman.